Baiklah, kita langsung ke tutorialnya. Untuk yang pertama kita buka aplikasi GeoGebra terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat balok berukuran panjang kali lebar kali tinggi dengan menggunakan silinder. Langsung saja kita klik silinder untuk memberikan penamaan panjang dengan lambang V. Nah, untuk nilai minimalnya saya mengambil 0, maksimalnya 10, dan incrementnya 0,5. Itu berlaku untuk panjang, lebar, kali tinggi. Semuanya begitu. Sudah itu, lebar kita lambangkan dengan L. Nilai minimalnya 0, sama seperti tadi. Selanjutnya tinggi. Sama seperti tadi ya. Kita aplikasikan. Nah, sesudah ini kita input nilai di bagian sini. Sesuai dengan titik ya. Titik A 0,0,0, titik B panjang harus sesuai dengan silinder yang telah kita lambangkan. Untuk E, ketinggian nah, sesudah itu, sebelum membuat balok, kita klik 3D grafik terlebih dahulu di bagian view. Maka akan terbentuk 3D grafiknya. Nah, kemudian setelah itu kita mengkonstruk balok ini dengan mengklik prisma dan kita klik titik-titiknya, lalu hubungkan A ke titik B, jangan sampai meleset ke titik C, ke titik D, ke titik A, terus ke ketinggian. Nah, di sini kita bisa lihat terbentuknya sebuah balok. Nah, fungsi silinder panjang lebar tinggi ini untuk mengubah ukuran balok. Nah, lihat berubah. Nah, sudah itu kita langsung ke cara membuat jaring-jaring balok dengan menggunakan GeoGebra. Nah, untuk membuat jaring-jaring balok dengan menggunakan GeoGebra, kita dengan mengklik Maps. Nah, sesudah itu kita klik balok yang sudah kita buat tadi. Maka di sini akan terbentuk jaring-jaring dan terdapatnya silinder B. Nah, silinder B ini berfungsi untuk membentuk jaring-jaring balok, menutup dan membuka. Nah, jadi bisa kita geser untuk membuka dan menutup jaring-jaring balok dengan menggunakan silinder B. Nah, di sini kita akan menggunakan checkbox. Nah, gunanya itu untuk menghilangkan dan menunjukkan objek. Oke, kita klik checkbox. Nah, kita beri nama jaring-jaring balok. Kemudian kita pilih objek yang kita hilangkan dan tunjukkan. Yaitu kita pilih Map C, di mana ini tadi membentuk jaring-jaring. Dan number B. Number B tadi yang berfungsi untuk membentuk jaring-jaring balok saat terbuka dan tertutup. Nah, kita aplikasikan. Nah, sudah itu kita bisa menunjukkan jaring-jaring balok itu menggunakan checkbox saja. Seperti ini.
Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu cara membuat diagonal ruang dengan menggunakan GeoGebra. Kemudian cara membuat diagonal ruang dan menentukan ukurannya. Nah, pertama kita buat teks mengenai banyaknya diagonal ruang ini pada balok. Kita buat teks ya. Lalu kita klik. Nah, sudah itu kita okekan. Nah, kita bisa mengedit tulisan ini dengan mensematkannya agar tidak terlihat di bagian sekitar balok. Nah, sudah kita edit tulisannya, lalu kemudian kita konstruk keempat diagonal ruang ini dengan cara mengklik segmen. Hati-hati ya. Untuk A ke titik G, terus titik B ke titik H, terus titik C ke titik E, dan titik T terakhir ke titik F. Nah, sudah itu dapat kita lihat di sini diagonal ruangnya. Nah, sudah itu kita matikan dulu. Baru sudah itu kita buat teks untuk menunjukkan diagonal ruangnya. Nah, kita buat teks ini diagonal ruang yang sama dengan, nah objek ini untuk menunjukkan berapa panjangnya, lalu kita cari segmen diagonal ruang yaitu FGHI. Nah, kita pilih salah satu. Nah, di sini saya memilih F karena nilainya seukuran, jadi cuman mewakilinya cuma satu. Nah, kita okekan ya. Nah, sudah kita okekan, kita bisa edit lagi seperti warna pink ini tadi. Selanjutnya kita pilih checkbox untuk menunjukkan dan menghilangkan objek. Nah, kita beri nama diagonal ruang. Nah, kemudian kita pilih objek yang akan kita sembunyikan atau kita tunjukkan di sini. Yang pertama, teks 1 untuk terdapat beberapa objek tadi. Yang kedua, teks 2. Yang ketiga, segmen. Segmen ini terdiri dari 4. Karena diagonal ruang itu mempunyai 4 segmen. Nah, itu lagi, yaitu E. Nah, sudah itu kita aplikasikan. Ini kita pindahkan. Di sini kita bisa melihat checkbox ini fungsinya untuk menyembunyikan atau menunjukkan diagonal ruang. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu cara membuat diagonal bidang dan menentukan ukurannya. Baiklah, selanjutnya adalah diagonal bidang. Sama seperti diagonal ruang tadi, caranya dengan cara mengklik teks untuk menunjukkan banyaknya diagonal bidang. Sudah itu kita okekan. Nah, di sini kita bisa mengedit tulisannya. Kita sematkan dulu dan memberi warna. Nah, sudah kita memberi warna, kita konstruk dengan mengklik segmen. Kemudian kita buat 4 diagonal bidang yang seukuran. A ke B ke F
B ke E. Terus itu yang seukuran H ke C. Terus G ke D. Nah, sudah itu kita tunjukkan hasilnya dengan mengklik teks. Nah, ini untuk penambahan diagonal bidangnya yang seukuran tadi. Untuk kita diagonal bidang AF sama dengan BE sama dengan CH sama dengan BG sama dengan, lalu kita klik objek, kita cari untuk penilaian. Nah, kita bisa lihat di sini untuk JKLM ini sama karena mempunyai seukuran yang sama, nilainya adalah 3,91. Jadi kita pilih salah satu aja. Jadi kita pilih J untuk menunjukkan angkanya. Kita pilih OK. Lalu kita bisa mengeditnya dengan cara mensematkan dan memberi warna. Sesudah itu, lakukan untuk ke diagonal bidang yang seukuran yang lainnya. Jadi kita lakukan ya, kita klik segmen seperti tadi. B ke G, C ke F, terus yang seukuran A ke H, terus D ke E. Nah, sudah itu kita tunjukkan nilainya dengan mengklik teks. Nah, ini untuk penamaan diagonal bidang yang ukuran lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat BG sama dengan CF sama dengan AH sama dengan DE sama dengan, kita lihat ukuran di sini. Nah, kita pilih antara N, V, Q, R, pilih salah satu untuk menunjukkan angkanya. Dan kita pilih yang R. Nah, setelah itu kita klik OK. Seperti biasa, kita edit dengan cara mensematkan dan memberi warna. Nah, sesudah itu lakukan untuk diagonal bidang yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu kita sudah mensegmennya. Sesudah itu kita buat teksnya. Nah, sesudah kita memberi nama pada diagonal tadi, kita pilih objek, terus kita pilih, kita bisa lihat di sebelah ininya tadi akan bergerak antara S, T, dan nilai-nilai yang sama lainnya. Kita pilih salah satu ya, nah, kita pilih T. Nah, kita aktifkan. Nah, di sini tampak bahwa terdapat 3 yang mempunyai ukuran yang berbeda. Mempunyai 3 yang ukuran yang berbeda balok, karena pada intinya syarat balok itu mempunyai minimal ukuran panjang itu 2 yang sama. Oke, kita seperti tadi sematkan dan beri warna. Sesudah itu kita klik checkbox untuk menyembunyikan dan memberi nama. Kita beri nama diagonal bidang. Kita masukkan semua nilai-nilainya. Teks 6. Kita masukkan semua nilainya ya. Nah, di sini di sini diagonal bidangnya terdiri dari 12 diagonal bidang dan teks-teksnya. Kita aplikasikan. Nah, sesudah itu kita klik mode, maka akan muncul. Nah, selanjutnya kita masuk ke
bidang diagonal dengan menggunakan GeoGebra. Yang selanjutnya yaitu bidang diagonal. Untuk mencari ukuran bidang diagonal tadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita klik teks, lalu kita ketikkan banyaknya bidang diagonal, lalu oke, sama seperti tadi kita edit, mencemarkan, dan kita berikan. Sudah kita beri nama, kita klik polygon, kita buat bidang diagonalnya dari A ke B, ke B, ke G, ke H, terus ke A lagi. Nah, ini membentuk satu poligon. Ini di sampingnya bisa ditempatkan, yaitu 15,44. Nah, kita klik dengan ukuran yang sama, D ke C, F ke E, ke B. Kita lihat untuk poli 1 dan poli 2 itu memiliki ukuran yang sama karena mempunyai ukuran yang sama. Nah, sesudah itu kita buat teksnya untuk menunjukkan nilainya. Nah, sesudah kita memberi nama diagonalnya, kita klik ABGH sama dengan CDEF karena mempunyai ukuran yang sama, bidang diagonal sama. Lalu kita klik poli 1 atau poli 2 terserah karena mempunyai ukuran sama. Kita klik poli 2 ya. Jadi oke, untuk menunjukkan nilainya. Jadi untuk nilai poli 1 dan poli 2 tadi yaitu 15,44. Lalu kita edit ya dengan cara mencemarkan dan memberi warna. Selanjutnya kita lakukan untuk bidang diagonal ukuran lainnya. Oke, kita klik polygon. Nah, tetapi kita sembunyikan dulu poli 1 dan poli 2-nya agar enak membuat poli yang ketiga dan keempatnya. Dengan cara mengklik bulat yang biru-biru ini, lalu kita buat poligon yang lainnya. A, C, G, F, ulang lagi, sudah itu P, C, H, E, ke B. Nah, sudah itu terdapatlah poli 3 dan poli 4 yang mempunyai ukuran 13,52. Sudah itu kita buat teksnya untuk menunjukkan nilainya. Nah, ini untuk penamaan diagonalnya. Nah, kita pilih antara poli 1, poli 3 dan poli 4 karena mempunyai ukuran yang sama. Kita pilih ya. Kita pilih poli 3. Sudah itu kita sudah menunjukkan poli atau poligon. Nah, sudah itu kita edit ya, seperti biasa kita samakan dan kita beri warna. Nah, sudah itu kita buat checkbox-nya. Kita beri nama bidang diagonal. Di objeknya ini kita masukkan semua yang menjadi bidang diagonal tadi, yaitu teks 7, teks 8, teks 9. Kita sudah menamai bidang diagonalnya dan sudah memasukkan objek-objek yang akan kita sembunyikan dan kita tunjukkan. Kita aplikasikan. Nah, sesudah itu kita klik next. Lalu di sini bisa dilihat. Jadi bisa lihat ini merupakan bidang diagonalnya. Oke, kita langsung lanjut ke volume dan luas permukaan.
Baiklah, selanjutnya untuk menentukan volumenya. Nah, untuk menghitung volumenya ini, banyak cara yang dapat kita lakukan di GeoGebra ini, yaitu bisa langsung menginput rumus, yaitu volume panjang kali lebar kali tinggi, lalu ketensial, atau bisa dengan teks. Kita buat teksnya di sini, kita namai dengan volume. Nah, kita beri objek, nah, kita klik angka A. Nah, angka A ini merupakan volume dari balon ini. Jadi kita okekan. Seperti biasa, kita edit. Nah, setelah itu kita buat checkbox-nya. Kita namai volume balon. Setelah itu kita sembunyikan objeknya dengan nama tekstur. Lalu kita aktifkan. Nah, setelah itu kita hidupkan. Ini akan tampak kita menyembunyikan dan menunjukkan objek. Nah, sesudah itu untuk menghitung volume di GeoGebra bisa langsung dengan mengklik 3D grafik. Di sini kita klik volume, lalu kita klik balok yang telah kita buat tadi. Nah, di sini akan muncul volumenya adalah 33,75, sama seperti yang ini tadi. 33,75. Kalau kita geser panjangnya atau lebarnya ke tingginya, dia akan berubah volumenya. Nah, jadi itulah untuk menghitung volume. Nah, kita lanjut ke luas permukaan balok. Nah, untuk luas permukaan balok itu kita klik teks. Balok. Lalu kita klik objek. Nah, untuk luas permukaan balok ini, nah, net C ini merupakan luas permukaan balok. Atau ini tadi merupakan jaring-jaring balok. Semua permukaan jaring-jaring balok. Jadi kita klik net C ini. Lalu kita okekan. Seperti biasa, kita beri warna. Setelah itu kita buat checkbox. Luas permukaan balok. Kita sembunyikan teks sebelah. Tampak luas permukaan baloknya disembunyikan dan ditunjukkan. Nah, dan juga kita sebenarnya bisa menghitung luas permukaan balok itu dengan menginput nilainya, dan juga bisa menggunakan area ini untuk semua area. Jadi itulah untuk menentukan volume dan luas permukaan balok. Jadi kesimpulannya, unsur-unsurnya sudah kita selesaikan semua, di mana bidang diagonal, jaring-jaring balok, dan diagonal ruang, diagonal bidang, volume balok, dan luas permukaan balok. Nah, itulah saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.